pasca pemilihan PAW pergantian antar waktu. Kepala Desa Ciwaru periode 2023 sampai dengan 2025 yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023. Adanya peristiwa yang cukup viral di beberapa media. Diketahui ada 3 calon PAW Kepala Desa Ciwaru yang mengikuti kontestasi Pilkades PAW diantaranya Abdurrahman Rohmi atau Bom-Bom, Sirojudin dan Aris Irfan Haryadi, yang masing-masing didampingi oleh para saksinya. Sebanyak 200 orang yang mengikuti pencoblosan calon kepala desa PAW, yang sebelumnya telah dilakukan penyaringan calon pemungut suara di tiap kedusunan melalui musdus yang ada di desa Ciwaru tersebut. Tampak hadir dari Muspika Kecamatan Cimas Camat, Kapolsek dan Ramil beserta jajarannya. Perwakilan DPMD Kabupaten Sukabumi, nampak hadir pula Kapolsek Kecamatan Ciracap dan jajarannya. Perwakilan tokoh agama dan tokoh masyarakat serta para pemilih calon PAW kepala desa, serta tamu undangan lainnya. Namun di akhir pemungutan suara, adanya insiden yang dilakukan dari salah satu calon PAW Kepala Desa Ciwaru. Dirinya melakukan protes buntut dari adanya indikasi kecurangan dan ketidakpuasan pada pelaksanaan pemilihan PAW Kepala Desa Ciwaru tersebut. Ditambah dengan diduga adanya persoalan keluarga sehingga memicu munculnya insiden yang cukup tegang saat itu, yang berujung adanya pelaporan ke polisi. Adik dari salah satu calon PAW Kepala Desa Ciwaru yang bernama Taufik Guntur. Dengan adanya peristiwa ini, akhirnya angkat bicara atas peristiwa tersebut. Alhamdulillah musalli wa sallallahu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah nabiyil mu'ala wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Begini ya, kawan-kawan media, kawan-kawan jurnalis semuanya, ini sebetulnya aib ya, tapi mau tidak mau saya sebagai putra beliau almarhum Haji Muhammad Rohmi harus mengatakan yang sebenarnya, harus menyampaikan apa adanya. Kenapa bisa terjadi permasalahan yang begitu mengguncangkan nama keluarga. Ini kalau mengguncangkan mengarah ke arah yang bagus, tapi ini saya sangat sedih lah. Mungkin kawan-kawan media, seluruh masyarakat juga tahu. Dan saya akan sedikit mengulas kenapa itu bisa terjadi. Awal mulanya kan ini dari perjalanan ke Kades PAW Ciwaru, di mana pada waktu itu saudara saya, kakak saya, Ujang Abdurrahman Rohmi ini, beliau berangkat ikut mencalonkan menjadi PAW. Ketika itu awal-awalnya beliau tidak menjawab, karena pada waktu beliau menunggu sebetulnya apa yang diharapkan secara keluarga, ya, ada yang lebih berhak untuk menanyakan kepada beliau, itu adalah seorang pengganti dari almarhum Haji Rohmi, yaitu kakak tertua laki-laki, yaitu Ujang Abdurrahim atau Batman. Pertanyaan untuk maju dan tidaknya dia ikut PAW tidak ada, tidak dilontarkan. Bahkan beliau Dewan Batman malah cenderung menyuruh orang lain untuk datang menanyakan kepada kakak saya, yaitu Bom-Bom. Dan Bom-Bom juga tidak menjawab. Tapi malah ketika tidak menjawab, malah pada waktu itu Dewan Batman malah berdeklarasi untuk mengusung salah satu calon dari bukan pihak keluarga. Ya gini ya, terkait dengan kejadian kemarin, orang bilang tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Saya tadi sudah sampaikan, itu asap apinya dari sana. Akar mula permasalahannya betul, sepintas kelihatan ini adalah permasalahan tentang proses pemilihan PAW. Tapi saya lebih mengartikan, lebih menjabarkan ini adalah sepertinya permasalahan keluarga saya.
Seperti yang saya bilang, ini aib sebetulnya, tapi orang harus tahu lah, gitu kan. Biar juga tidak gagal fokus, tidak gagal pemahaman seluruh masyarakat, karena ketika jadi sebuah pemberitaan, ini akan jadi konsumsi publik, gitu kan. Orang juga harus menilai, Batman ini, Ujang Abdul Rohim ini adalah putra Haji Rohmi, sama dengan Ujang Abdul Rahman, sama dengan saya. Kalau dia masih mengakuinya, itu aja dipertanyakannya. Sehingga begitu teganya, gitu kan, intinya seperti itu, begitu teganya dia bersikap ketika adiknya Ujang Abdul Rahman ikut maju di PAW, dia lebih cenderung memberikan demokrasi itu lebih ke asas kepentingan dia pribadi, bukan mementingkan garis kehormatan keturunan. Itu aja permasalahannya. Dan saya buka, sebetulnya kejadian kemarin itu berakarnya karena saya tahu ada di rumah kakak saya di Abombom. Itu sebelum bom-bom mendatangi Ujang Abdul Rohim itu, terlebih dahulu anaknya Ujang Abdul Rohim dulu, yaitu Gilang. Dan Ujang Abdul Rohim atau Batman itu punya anak laki-laki yang sudah gede, yang selama bayinya dibiarkan oleh beliau. Bahkan tinggal di rumah nenek adiknya bapak saya, dibesarkan oleh adik bapak saya, oleh adik almarhum Haji Rohim. Dan ketika kemarin dia sudah dewasa, sudah 21, menentukan sikap bahwa dia bagian dari keturunan Haji Rohmi, dan dia mungkin merasa sakit. Dia datang ke rumah Batman duluan, ke rumah Ujang Abdul Rohim. Datang, dan saya dengar juga ribut dengan bapaknya, gitu. Nah ini bom-bom juga was-was, dan di satu was-was melihat keponakannya datang ke rumah bapaknya, dan dia juga didorong rasa emosi juga, mungkin akhirnya disusul juga oleh kakak saya yang satu lagi. Hari ini untuk menyikapi kemarin itu, ya kita mungkin satu untuk penyelesaian kemarin itu, ya kita akan satu ini dengan saya membuat klarifikasi supaya jelas semuanya akar permasalahannya seperti apa. Dan yang mungkin langkah kedua kaitan dengan Pilkades kemarin, Pilkades PAW, kita mungkin akan memberikan kuasa kepada kuasa hukum untuk mengkaji dan sekaligus mungkin melakukan gugatan atau bahkan mungkin melakukan surat keberatan dengan data-data yang kita miliki atas apa yang terjadi kemarin, pelanggaran yang terjadi kemarin di kegiatan Musdes itu sendiri. Gugatan ke panitia. Panitia, kita akan minta ke panitia karena beliau mereka adalah sebagai pelaksana daripada kegiatan itu. Inilah yang akan kita lakukan. Bahkan kalau mungkin ketika saya dengar kemarin ya sore malam ya, saya baru baca pagi tadi bahwa kakak saya yang satu lagi, kalau dia mungkin masih mengaku saya sebagai adiknya, yaitu melakukan kegiatan pelaporan atas apa yang dilakukan oleh adiknya sendiri, oleh Ujang Abdul Rahman Rohmi atau bom-bom. Saya tinggal menyampaikan satu kalimat saja, introspeksi diri aja. Introspeksi diri aja bagi semuanya, termasuk kakak saya semuanya. Gitu kan. Kalau memang kalian tadi itu, kalau memang kalian darah Haji Rohmi, ingat kalian ini lahir dari siapa, besar nama kalian itu oleh nama siapa, gitu kan? Kalian akan kemana nanti? Lihat ibu kita yang masih saat ini ada. Kita semuanya mawas diri lah, introspeksi diri. Kita ini tidak akan besar nama kita ini tidak akan dihormati oleh masyarakat, tidak akan dihargai oleh pemerintah daerah, tidak akan dikenal kalau bukan karena nama bapak kita. Kalau memang kalian masih mendengar dan mau mengingat siapa almarhum bapak kita, kecuali kalian sudah melupakannya karena sudah merasa diri kalian sudah besar namanya, mungkin lain ceritanya. Itu aja harapan saya, kembali ke fitrah kita bahwa kita itu anak siapa, lahir dari siapa, kewajiban apa yang harus kita lakukan. Ada permasalahan kan saudara, harus bagaimana menyelesaikannya. Apalagi Ujang Abdul Rohim itu adalah anak laki-laki tertua sebagai pengganti dari almarhum Haji Rohmi. Bagaimana sikap seorang bapak terhadap anaknya, mestinya itu yang harus terjadi. Pesan sedikit kan dari Anda. Ada pesan kita kepada seluruh masyarakat, ini khususnya masyarakat Desa Ciwaru. Proses demokrasi itu, ya, proses demokrasi yang hari ini terjadi di Ciwaru itu kan proses demokrasi keterwakilan, bukan pesta demokrasi murni atau PAW, demokrasi serentak, Pilkades murni, tapi ini PAW. Dan saya lihat juga banyak kejanggalan karena banyak settingan sepertinya. Itu banyak permasalahannya. Semacam kemarin yang memicu permasalahan itu di dalam itu satu, adanya hak pilih dari kedusunan Lio
yang masuk keterwakilan ke Kedusunan Gunung Batu dengan menggunakan KTP lama sebagai warga Gunung Batu, padahal warga dia itu KTP barunya itu sebagai warga masyarakat Liau. Itu salah satu dan tidak bisa diselesaikan oleh panitia. Jadi di sini sudah ada satu bentuk pelanggaran dan kecurangan. Panitia sendiri berpura-pura bego, tidak bermau tegas, tidak mau tegas terhadap permasalahan yang terjadi. Kalau kemarin panitia tegas, mungkin tidak akan ada permasalahan yang muncul. Dan kenapa setiap musyawarah didengarkan oleh saya, apalagi kemarin di Musdes, setiap ada permasalahan itu dikembalikan keputusan kepada calon. Padahal kan yang memutuskan itu peserta musyawarah. Sepertinya ditanya di forum musyawarah itu, bagaimana ini ada permasalahan, bagaimana sikap peserta musyawarah, apakah kejadian ini atau orang yang berlaku dengan disebutkan namanya, misalkan saudara A itu kan melakukan pelanggaran ini, apakah bagaimana akan diteruskan atau memang disepakati untuk dikeluarkan atau dihilangkan suara satu. Dan jelas ketika disebutkan namanya itu kan muncul pendukung siapa itu aja yang kemarin tidak terjadi.